antara tetangga Imam Abu Hanifah ada salah seorang tetangga yang istimewa. Bukan istimewa karena akhlaknya yang sangat baik, tetapi justru sebaliknya. Tetangga ini sering berteriak-teriak, minta perhatian, dan bahkan kadang-kadang lebih dari berteriak-teriak. Pernah satu saat ketika Imam Abu Hanifah sedang bermajelis dengan murid-muridnya di rumahnya pada malam hari, tetangga ini datang. Tetangga ini datang sambil berteriak-teriak, mengungkapkan ungkapan-ungkapan syair yang seakan-akan minta perhatian sambil memukul-mukul tiang di luar rumah Imam Abu Hanifah. Dia sambil terus berteriak-teriak, "Sudah tidak ada lagi orang yang memperhatikanku. Padahal mereka tidak tahu siapakah pemuda ini. Dia adalah seorang penunggang kuda," dan seterusnya. Syair-syair yang terus dia ungkapkan yang membuat bising, sehingga murid-murid Imam Abu Hanifah itu merasa tidak nyaman. Pernah satu saat dia bilang, "Ya Imam, kenapa tidak ditegur orang itu?" Tapi Imam Abu Hanifah selama ini memang dia bersabar dan merasa tidak terganggu. Pada satu malam ketika majelis itu terjadi, Imam Abu Hanifah tidak mendengar sama sekali teriakan tetangga yang biasanya terjadi itu. Kemudian dia bertanya pada murid-muridnya, "Mana ya tetangga kita itu? Kok tidak ada suaranya?" Murid-muridnya menjadi heran dengan Imam Abu. Ngapain juga ditanyakan orang yang usil seperti itu. Kemudian Imam Abu Hanifah menjadi lebih penasaran dan dia mencoba mencari informasi. Ternyata orang ini pada siang harinya ditangkap oleh pihak keamanan dan dipenjarakan. Begitu tahu itu, Imam Abu Hanifah langsung berangkat menuju rumah khalifah. Pada malam hari tidak biasa khalifah menerima tamu, sehingga dia ditolak oleh penjaga. Tetapi dia mendesak penjaga untuk ketemu dengan khalifah saat itu. Maka penjaga juga tidak berani menolak mentah-mentah karena tahu siapa Imam Abu Hanifah itu. Lalu berusaha untuk membangunkan khalifah, dan kemudian khalifah karena juga tahu bahwa yang datang Imam Abu Hanifah, beliau keluar dan bertanya, "Mengapa sampai malam-malam datang? Biasanya datang siang, dan bahkan kalau tidak diundang tidak pernah namanya Imam Abu Hanifah itu mau datang kepada khalifah." Ternyata kemudian khalifah tahu bahwa Imam Abu Hanifah ingin ketemu dengan tetangganya yang di penjara itu. Imam Abu Hanifah bilang bahwa kalau bisa tolong keluarkan sekarang dan aku penjaminnya. Kalau harus membayar uang jaminan, maka aku yang akan membayar jaminan itu. Karena yang menjamin Imam Abu Hanifah, maka khalifah pun setuju untuk mengeluarkan tetangganya Imam Abu Hanifah itu. Tapi beliau bilang besok akan dikeluarkan. Anehnya Imam Abu Hanifah mendesak untuk malam itu juga dikeluarkan. Maka terpaksa khalifah memerintahkan petugas untuk mengambil tetangga itu di penjara, dan kemudian bisa berhasil. Si tetangga yang akhlaknya kurang baik ini bisa pulang bersama Imam Abu Hanifah. Kemudian dalam perjalanan pulang itu, Abu Hanifah menyampaikan syair yang biasanya diteriakkan oleh pemuda itu. "Tidak ada yang memperhatikanku lagi, padahal mereka tidak tahu siapakah pemuda itu," dan seterusnya. Kemudian si tetangga ini bilang, cukup wahai Imam, cukup, jangan teruskan. Sekarang saya tahu yang sebaliknya, bahwa sesungguhnya perhatian Imam kepadaku luar biasa. Saya menyesal telah melakukan apa yang saya lakukan selama ini." Dan kemudian jadilah dia tetangga yang baik, dan bahkan kemudian menjadi murid dari Imam Abu Hanifah. Kehidupan bertetangga adalah kehidupan yang paling strategis. Tetangga adalah benteng moral. Tetangga adalah keamanan. Tetangga adalah ketentraman. Oleh karenanya, Islam mendorong semua mukmin untuk berbaik kepada tetangganya. Di antara para imam ada pemahaman yang berbeda-beda.
Ada yang mengatakan tetangga itu adalah 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, dan 40 rumah ke belakang. Itu tetangga, luas sekali. Kemudian imam yang lain mengatakan bahwa tetangga itu 10 ke kanan, 10 ke kiri, 10 ke depan, 10 ke belakang, artinya 40. Ada yang mengatakan bahwa yang namanya tetangga itu adalah mereka yang berinteraksi dalam sholat berjamaah bersama di satu masjid yang sama. Dan ada imam yang memberikan pengertian bahwa namanya tetangga itu adalah orang yang lekat, yang nempel rumahnya dengan kita, di kanan, kiri, belakang, dan depan kita. Siapapun mereka, tetangga kita, kita harus berbaik dengannya. Pernah satu saat generasi salafus saleh memberikan contoh yang luar biasa. Bagaimana mereka memberikan prioritas kepada tetangganya. Ketika seseorang memasak, dianjurkan untuk setidaknya melebihkan kuahnya, supaya tetangganya yang mencium aroma masakan kita itu juga bisa mencicipi masakan kita meskipun hanya kuahnya. Pernah satu saat seorang salafus soleh memasak kambing dan kemudian dia hadiahkan kepala kambingnya kepada tetangganya, masakan kepala kambingnya. Ternyata tetangga yang diberikan ini juga merasa dia sedang punya makanan lain dan dia prioritaskan tetangganya, maka dia berikan kepada tetangganya. Rupanya hal itu terjadi lagi pada tetangga berikutnya itu, dan terus sampailah pada kepala kambing itu kembali kepada si pemasak. Itulah demonstrasi yang luar biasa dari sebuah masyarakat yang dicontohkan oleh salafus saleh. Alangkah indahnya kalau kita bisa mewujudkannya, terutama ketika sekarang sedang terjadi krisis, sedang ada wabah, semua orang harus di rumah, dan ada kemungkinan akan terjadi penurunan ekonomi, akan terjadi kesulitan demi kesulitan. Perhatian seseorang kepada tetangganya menjadi